Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi jalan-jalan. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk pergi ke Kolumbarium atau Rumah Abu dan Taman Doa yang bernama Paranti Jati di Malang. Tapi tunggu dulu Romo, itu nggak salah Romo, kok korpus salibnya kok kayak jatuh begitu? Anda nggak salah, mari kita lihat lebih dekat lagi. Seperti inilah bentuk korpus atau salib Yesus di sebuah kapel yang menjadi tempat peristirahatan terakhir dari Bapak Uskup Monsinyur Hadi Sumarto Okarem. Nah saudara-saudaraku, sambil Anda melihat-lihat kolumbarium dan juga taman doa yang ada di tempat ini, saya juga akan menceritakan kisah tentang salib tadi. Salib yang tadi Anda lihat itu namanya salib pengampunan, atau yang dikenal kalau di internet namanya salib Cordoba. Ada kisah yang menarik loh di balik salib yang berbentuk seperti itu. Kalau kita melihat salib Cordoba, tampak sekali Yesus seolah-olah jatuh melayang. Salah satu tangannya tidak berada di tempat seperti yang biasa kita lihat. Nah saudara-saudaraku, itu bukannya copot loh, tetapi ada kisah yang sangat menarik dari kisah salib Cordoba ini. Nah saudaraku, sambil saya mengajak Anda keliling kolumbarium ini, saya akan menceritakan tentang kisah di balik salib Cordoba yang disebut juga dengan salib pengampunan. Mari kita simak kisahnya. Jadi kisah salib Cordoba berasal dari Spanyol. Alkisah ada seorang umat yang selalu datang untuk mengaku dosanya. Baru saja dia mengaku dosanya, lalu besok dia sudah berbuat dosa lagi, dan dia datang lagi kepada seorang imam, besok berbuat dosa lagi, terus seperti itu. Hal itulah yang membuat seorang imam di parokinya memberikan sebuah teguran. Apa sebabnya? Karena ketika pengakuan dosa, si imam sudah menasehati, sudah memberi penitensi, sudah memberi peringatan demi peringatan, tetapi umatnya ini tampak sekali tidak mendengarkan. Dia berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Nah, dalam kejengkelannya, lama-lama si imam tadi memberi teguran keras kepada umatnya tadi. Dia bilang, "Kamu jangan mempermainkan Allah. Janganlah kamu berbuat seperti itu. Untuk apa kamu mengaku dosa kalau besok kamu harus mengaku dosa lagi?" Nah, pada suatu ketika saudara-saudara, ketika si umat ini berdoa minta pengampunan dari Allah di sebuah gereja, tiba-tiba tangan Yesus di atas salib terlepas dari posisinya dan memberikan sebuah gerakan seperti seorang imam yang memberikan gerakan pengampunan dosa. Nah dari situlah muncul kisah salib Cordoba. Lalu si imam itu katanya mendengar sebuah bisikan yang berkata, "Akulah yang memberi pengampunan kepada orang itu, bukan kamu." Nah saudara-saudara, menarik bukan kisah salib Cordoba? Dari kisah salib Cordoba ini sebetulnya kita diajak untuk belajar, untuk menyadari, untuk tidak ragu-ragu, tidak takut-takut untuk datang ke kamar pengakuan dosa. Untuk apa? Untuk mengakui dosa-dosa kita tentunya. Bukan cuma melapor kita sudah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa itu. Tetapi yang paling penting adalah kita menyadari dosa dan kelemahan kita. Perbuatan-perbuatan kita yang salah, dosa-dosa kita, tindakan-tindakan kita yang bisa menyakiti hati Allah. Nah, yang terjadi di kamar pengakuan itu bukanlah sekedar laporan atas segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Satu hal yang paling penting kiranya adalah sebuah pertobatan sejati, di mana kita sebagai orang berdosa, kita masuk ke dalam kerahiman Allah. Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pengasih, yang selalu siap membuka tangannya untuk kita, untuk saya dan untuk Anda, orang-orang berdosa ini. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita tahu besok kita bisa jatuh lagi dalam dosa, buat apa kita mengaku dosa hari ini?
Saudara-saudara, poin pentingnya adalah bagi Allah yang terpenting saat ini kita menyesali dosa-dosa kita. Saat ini kita berjanji sekuat tenaga dengan bantuan rahmat Allah untuk tidak mengulangi dosa kita. Lalu juga dalam hidup pertobatan kita diajak untuk menjadi manusia baru, menjauhi dosa-dosa kita, menjadi manusia yang benar di hadapan Allah, juga memperbaiki relasi-relasi kita dengan sesama. Tetapi Romo, kalau besok-besok kita dosa lagi bagaimana? Dengan kisah salib Kordoba ini, kita diajak untuk tidak ragu-ragu untuk masuk, datang, mengakui dosa-dosa kita di kamar pengakuan di hadapan seorang imam, dan juga memperoleh rahmat pengampunan dari Allah. Pasti kita bertanya, kenapa harus melalui seorang imam? Kenapa tidak bisa sendiri saja langsung kepada Tuhan? Saudara-saudaraku yang terkasih, hal yang perlu dicatat ketika kita berbuat dosa, entah itu berbohong, entah itu korupsi, entah itu berzina, entah itu mencuri, ataupun dosa-dosa yang sering kita lakukan, kita harus sadar bahwa sesungguhnya ketika kita berbuat dosa, kita merusak hubungan kita dengan Allah. Dan jangan lupa, di dalam dosa-dosa itu kita juga merusak hubungan kita dengan sesama kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita mengaku dosa, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Allah tahu penyesalan kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi bagaimana dengan dosa-dosa kita kepada sesama manusia? Pasti menjadi sangat sulit bagi kita kalau misalnya kita berdosa lalu merugikan nasib orang banyak. Sulit bagi manusia untuk mendatangi satu persatu, menjalin relasi, berdamai kembali, minta maaf dan lain sebagainya kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Bisa jadi juga orang yang kita sakiti sudah meninggal. Bisa jadi juga orang yang kita lukai itu sudah tidak ada lagi, atau sudah kita tidak tahu di mana dia berada. Nah, seorang imam di kamar pengakuan adalah wakil Allah di satu sisi yang mendengar permohonan kita untuk diampuni oleh Allah, yang juga menyalurkan rahmat pengampunan dari Allah kepada kita yang mengaku dosa. Di sisi lain, seorang imam juga mewakili manusia-manusia yang kita sakiti. Nah, jadi itu kisahnya saudara-saudara, mengapa kita dalam gereja Katolik ada sakramen pengakuan dosa di mana kita mengaku dosa di hadapan imam. Nah, saudara-saudara, kalau saya tanya, kapan Anda terakhir kali mengaku dosa? Aduh Romo, udah lama banget Romo, karena masa pandemi kita nggak boleh ke gereja. Kan nggak boleh mengaku dosa secara online, lewat telepon atau lewat Zoom. Nah, sekarang gereja sudah dibuka kembali, perayaan Ekaristi sudah dibuka kembali, umat diundang kembali untuk merayakan Ekaristi di gereja, dan juga tidak ketinggalan umat diajak juga untuk masuk ke kamar pengakuan. Mintalah seorang imam untuk Anda masuk ke kamar pengakuan, akuilah dosa-dosa Anda di hadapan imam. Jadi jangan tunggu hanya nunggu mau Natal atau mau Paskah saja. Nah, ada pertanyaan yang menarik juga saudara-saudaraku, bahwa kenapa sih mengaku dosa tidak boleh lewat handphone, tidak boleh lewat WhatsApp, tidak boleh lewat Zoom? Ada satu hal yang harus disadari saudaraku. Yang pertama adalah setiap imam harus bisa menjaga kerahasiaan pengakuan dosa. Jadi dosa-dosa Anda yang Anda ucapkan di kamar pengakuan itu tidak pernah boleh diizinkan untuk disebar, untuk diucapkan, diceritakan kepada sesama imam, kepada uskupnya, atau kepada orang-orang lain. Itu sebuah pelanggaran yang sangat besar. Nah, misalnya kalau ada seorang imam sampai menyebut nama atau menyebut dosanya, itu sebuah pelanggaran yang berat. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita lihat mengapa tidak boleh lewat Zoom, tidak boleh lewat handphone, tidak boleh lewat telepon? Karena disadari
Teknologi komunikasi yang berkembang sampai saat ini, tidak ada satupun jaringan telekomunikasi yang bisa menjamin sungguh-sungguh bahwa percakapan yang terjadi itu tidak keluar atau tidak diketahui oleh orang lain. Saya ulangi, tidak ada satupun teknologi komunikasi, baik WhatsApp, Zoom, telepon, yang bisa menjamin bahwa hanya kita dan lawan bicara kita yang tahu apa yang kita bicarakan. Karena bisa terjadi penyadapan, bisa terjadi di-hack misalnya, sehingga yang membuat rahasia pengakuan dosa di kamar pengakuan dosa itu bisa tersebar, bisa bocor. Saudara-saudara, seorang imam kalau dia diancam, misalnya disuruh untuk membongkar rahasia pengakuan dosa di pengadilan atau di bawah tekanan polisi misalnya, seorang imam tetap tidak pernah boleh membongkar rahasia pengakuan dosa. Itu apa sebabnya, Romo? Supaya umat beriman betul-betul yakin dosanya, kesalahannya yang dia katakan di kamar pengakuan betul-betul terjamin. Si imam ini hanya menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Nah, luar biasa bukan? Belajar dari salib Cordoba, mari kita hidupkan kembali sakramen pengakuan dosa, sebuah pendamaian. Bukan saja pendamaian kita dengan Allah, tapi juga pendamaian kita dengan sesama kita yang kita sakiti. Nah, setelah kita datang ke kamar pengakuan, biasanya ada penitensi. Nah, jangan lupa saudara-saudara, penitensi yang diberikan oleh seorang imam bisa berupa doa, bisa berupa sebuah tindakan-tindakan kasih, tindakan nyata. Misalnya menyantuni anak yatim, misalnya berbagi kepada orang miskin, misalnya, atau juga kita diajak untuk minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti sejauh itu memungkinkan. Jadi yang namanya penitensi itu bukan melulu doa Bapa Kami, Salam Maria saja ya, tapi bisa aneka tindakan kesalehan yang bisa membantu kita untuk menyesali, menyadari, dan hidup baru dalam Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku, sampai jumpa di edisi jalan-jalan yang berikutnya. Salam.